Saya, Dr. Meiti Ardiana, spesialis jantung pembuluh darah konsultan dari Divisi Rehabilitasi dan Prevensi Kardiovaskular. Kali ini, saya akan membahas mengenai pretest probability, clinical likelihood, dan stratifikasi risiko penyakit jantung koroner. Sebagai pendahuluan, penyakit jantung koroner atau coronary artery disease merupakan proses patologis yang ditandai adanya akumulasi plak aterosklerosis pada arteri epikardial, baik obstruktif maupun non-obstruktif. Proses terjadinya penyakit jantung koroner secara umum dikategorikan menjadi sindroma koroner akut atau acute coronary syndrome dan sindroma koroner kronis atau chronic coronary syndrome. Untuk memudahkan dalam penegakan diagnosis pada pasien dengan sindroma koroner kronis, maka digunakan suatu pretest probability. Pretest probability atau PTP merupakan model prediktif yang dapat digunakan untuk menilai probabilitas penyakit jantung koroner obstruktif berdasarkan data usia, jenis kelamin, dan karakteristik gejala yang dikeluhkan sebelum uji diagnostik dilakukan. Apa saja skenario klinis yang sering dijumpai pada pasien yang dicurigai menderita sindroma koroner kronis? Yang pertama adalah pasien dengan dugaan penyakit jantung koroner dan gejala angina stabil dengan atau tanpa dyspnea. Yang kedua, pasien dengan onset baru gagal jantung atau heart failure atau disfungsi ventrikel kiri dan dugaan penyakit jantung koroner. Yang ketiga adalah pasien tanpa gejala dan bergejala dengan gejala stabil kurang dari 1 tahun setelah sindroma koroner akut atau pasien yang baru saja dilakukan revaskularisasi. Yang keempat, pasien tanpa gejala dan bergejala lebih dari 1 tahun setelah diagnosis awal atau revaskularisasi. Dan yang kelima adalah pasien dengan angina dan dugaan penyakit vasospastik atau mikrovaskular. Berikut adalah 6 langkah pendekatan yang digunakan sebagai diagnostik awal pada pasien dengan gejala angina dan kecurigaan penyakit jantung koroner. Step pertama, menilai gejala dan tanda klinis nyeri dada. Jika angina tidak stabil, maka selanjutnya mengikuti guideline sindroma koroner akut atau acute coronary syndrome. Step kedua adalah menilai komorbid dan kualitas hidup pasien. Jika tindakan revaskularisasi dinilai tidak bermanfaat, maka cukup dengan pemberian terapi medikamentosa. Step ketiga adalah pemeriksaan diagnostik dasar berupa EKG saat istirahat, pemeriksaan laboratorium, chest X-ray pada pasien tertentu, serta ekokardiografi saat istirahat. Jika ejection fraction pada ventrikel kiri berkurang, dilakukan manajemen untuk pasien onset baru gagal jantung dan disfungsi ventrikel kiri. Step keempat adalah menilai pretest probability dan clinical likelihood. Bila nyeri dada bukan disebabkan karena penyakit jantung koroner, maka dilakukan pengobatan sesuai penyebab lain tersebut. Jika sudah terkumpul data pasien, maka step kelima adalah penegakan diagnosis penyakit jantung koroner melalui modalitas pemeriksaan yang tersedia berdasarkan clinical likelihood pasien. Dan step keenam adalah memilih terapi yang sesuai gejala dan risiko kejadian kardiovaskular pada pasien. Masing-masing step ini akan saya jelaskan secara rinci. Step pertama yaitu menilai gejala dan tanda klinis. Keluhan utama sindroma koroner kronis adalah nyeri dada stabil, di mana terdapat 3 karakteristik nyeri, yaitu berupa 1. Rasa tidak nyaman pada dada, leher, rahang, atau lengan dengan kualitas dan durasi tertentu. Kedua, diprovokasi oleh aktivitas fisik dan stres emosional. 3. Hilang setelah 5 menit dengan istirahat atau dengan nitrat. Disebut angina tipikal jika gejala nyeri dada memenuhi ketiga karakteristik di atas. Disebut angina atipikal jika memenuhi 2 dari 3 karakteristik di atas, dan disebut sebagai nyeri dada non-angina jika hanya memenuhi 1 atau tidak 1 pun dari ketiga karakteristik di atas.
Klasifikasi The Canadian Cardiovascular Society digunakan untuk menilai derajat severitas angina stabil atau sindroma koroner kronis. Kelas 1 atau angina yang muncul hanya dengan aktivitas berat. Pada kelas 1, aktivitas biasa tidak menyebabkan angina. Angina muncul dengan aktivitas berat, cepat, dan lama saat bekerja atau olahraga. Kelas 2 atau angina yang muncul dengan aktivitas sedang. Pada kelas 2 ini, sedikit pembatasan pada aktivitas biasa dan angina saat berjalan cepat atau naik tangga, berjalan atau naik tangga setelah makan atau pada cuaca dingin, angina pada stres emosional, atau hanya beberapa jam setelah bangun tidur. Berjalan lebih dari 2 blok atau menanjak lebih dari 1 tangga pada kecepatan dan kondisi normal. Kelas 3 atau angina yang muncul dengan aktivitas ringan. Pada kelas 3 ini, pembatasan yang jelas pada aktivitas fisik biasa. Angina muncul saat berjalan 1 atau 2 blok, naik 1 lantai pada kondisi dan kecepatan normal. Sedangkan kelas 4 atau angina yang muncul saat istirahat. Pada kelas 4 ini, ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas fisik tanpa rasa tidak nyaman. Angina dapat timbul saat istirahat. Selanjutnya, kita masuk pada step kedua, yaitu menilai komorbiditas dan penyebab lain dari angina. Sebelum pengujian, perlu dinilai kesehatan umum pasien, komorbiditas yang dimiliki, dan kualitas hidup pasien. Pedoman yang ada menekankan pentingnya menilai indeks massa tubuh, menilai adanya aritmia, dan penyakit katup jantung atau hipertrofik, serta mengevaluasi penyakit penyerta seperti anemia, disfungsi tiroid, diabetes, dan penyakit ginjal sebelum memulai tes lain. Jika tindakan revaskularisasi bukan pilihan, maka pengujian lebih lanjut dapat dikurangi menjadi minimum sesuai indikasi klinis dan terapi yang tepat harus dilakukan, yang mungkin termasuk uji coba obat anti-angina bahkan jika diagnosis jantung koroner belum sepenuhnya dibuktikan. Selanjutnya kita masuk pada step ketiga, yaitu pemeriksaan dasar atau basic testing yang direkomendasikan menurut guideline ESC 2019 antara lain EKG istirahat pada semua pasien dengan nyeri dada dilakukan segera atau selama episode angina. Kemudian EKG ambulatori direkomendasikan pada pasien nyeri dada, suspek aritmia, atau angina vasospastik. Selanjutnya, ekokardiografi saat istirahat digunakan untuk eksklusi penyebab angina, menilai kinetik, ejection fraction atau stratifikasi resiko dan fungsi diastolik. Kemudian chest X-ray direkomendasikan untuk pasien dengan gejala atipikal, dengan tanda dan gejala gagal jantung atau kecurigaan adanya penyakit paru. Kemudian pemeriksaan darah lengkap termasuk hemoglobin, pemeriksaan serum kreatinin dan estimasi fungsi ginjal, profil lipid, screening DM tipe 2 dengan pemeriksaan gula darah puasa dan HbA1c, pemeriksaan fungsi tiroid bagi pasien yang diduga memiliki kelainan tiroid, dan jika dicurigai pasien dengan sindroma koroner akut atau secara klinis tidak stabil, maka dilakukan pemeriksaan troponin, terutama HS troponin. Selanjutnya, step keempat, yaitu penilaian pretest probability dan clinical likelihood. Pretest probability untuk penyakit jantung koroner berdasarkan karakteristik keluhan, usia, dan jenis kelamin. Nilai PTP dengan warna hijau yang makin gelap menandakan nilai PTP semakin tinggi. PTP ini digunakan untuk menghitung probabilitas dari penyakit jantung koroner. Dengan pendekatan ini, dimungkinkan untuk mengurangi jumlah tes diagnostik yang diperlukan, baik non-invasif maupun invasif. Selain itu, dyspnea juga dicatat sebagai salah satu gejala yang harus diperhatikan. Pasien dengan pretest probability kurang dari 15% atau clinical likelihood rendah dapat dipulangkan tanpa menjalani uji diagnostik karena pretest probability untuk terjadinya infak adalah kurang dari 1%. Oleh karena itu,
Aman untuk menunda pengujian rutin pada pasien dengan PTP yang kurang dari 15% sehingga mengurangi prosedur dan biaya yang tidak perlu. Area berwarna hijau gelap adalah kelompok yang memiliki manfaat paling besar untuk pemeriksaan non-invasif, yaitu PTP yang lebih dari 15%. Area berwarna hijau terang adalah kelompok pasien yang probabilitas penyakit jantung koronernya antara 5 hingga 15%, di mana melakukan pemeriksaan diagnostik dapat dipertimbangkan setelah menilai kemungkinan klinis atau clinical likelihood penyakit jantung koroner. Pada pasien dengan nilai PTP antara 5-15%, pemeriksaan uji diagnostik non-invasif dapat dipertimbangkan apabila terdapat data klinis tambahan yang dapat meningkatkan kemungkinan PJK. Kemudian, adanya keluhan yang sangat mengganggu atau adanya kondisi di mana diperlukan klarifikasi ada tidaknya penyakit jantung koroner. Setelah dilakukan perhitungan PTP, selanjutnya dilakukan penilaian clinical likelihood. Poin yang dapat menurunkan likelihood atau kecenderungan penyakit jantung koroner adalah EKG exercise yang normal dan tidak terdapat kalsium pada koroner dengan pemeriksaan CT atau Agathe Stone score 0. Kemudian, poin yang dapat meningkatkan likelihood adalah memiliki faktor risiko penyakit jantung koroner seperti dislipidemi, diabetes, hipertensi, merokok, riwayat penyakit jantung koroner pada keluarga. Kemudian, adanya perubahan EKG saat istirahat atau gelombang Q, atau perubahan segmen ST atau gelombang T. Kemudian adanya disfungsi ventrikel kiri yang sugestif penyakit jantung koroner. Selanjutnya adalah EKG exercise yang abnormal, dan adanya kalsium pada koroner dengan pemeriksaan CT. Selanjutnya, step kelima yaitu memilih modalitas diagnostik. Pada pasien yang tidak akan dilakukan revaskularisasi oleh karena adanya komorbiditas dan kualitas hidup secara keseluruhan, maka diagnosis PJK dapat ditegakkan secara klinis dan hanya terapi medis yang diberikan. Uji atau tes non-invasif seperti CTA, CMR, PET, dan SPECT dipertimbangkan jika terdapat clinical likelihood yang tinggi, akan direncanakan revaskularisasi, tersedianya ahli dan fasilitas yang dibutuhkan, serta memerlukan penilaian viabilitas. CTA koroner terutama dipertimbangkan untuk pertama, clinical likelihood yang rendah, kemudian adanya karakteristik pasien yang membutuhkan kualitas imaging yang tinggi, tersedianya ahli dan fasilitas yang dibutuhkan, informasi mengenai aterosklerosis yang dibutuhkan, serta tidak ada riwayat penyakit jantung koroner sebelumnya. Keduanya memerlukan perubahan lifestyle dan pemberian antiangina. Sedangkan angiografi koroner invasif dipertimbangkan dilakukan pada clinical likelihood atau kemungkinan klinis yang tinggi dan memiliki gejala yang berat secara refrakter terhadap terapi medis, angina tipikal pada level latihan yang rendah dan evaluasi klinis termasuk EKG exercise yang menunjukkan risiko PJK yang tinggi, serta adanya disfungsi ventrikel kiri yang mengarah pada penyakit jantung koroner. Deteksi iskemia menggunakan modalitas non-invasif yang mampu membuktikan keberadaan iskemia miokard secara non-invasif, yaitu EKG dengan beban latihan dan pencitraan dengan uji beban atau non-invasif stress test. Berikut adalah modalitas yang dapat digunakan untuk menilai iskemia. Yang pertama, EKG exercise testing atau uji latih EKG. ECG exercise testing merupakan modalitas sederhana dan tersedia secara luas. Exercise testing ini dapat dilakukan dengan cara treadmill atau uji latih sepeda dan masih merupakan pilihan yang bermanfaat untuk dilakukan pada sindroma koroner kronis dan dengan PTP yang sedang, yaitu 5 hingga 15%. Pada exercise testing ini digunakan Duke Treadmill Score atau DTS yang merupakan salah satu metode yang paling kuat untuk stratifikasi risiko dan menilai prognosis pada uji latih jantung dengan treadmill. Lebih lengkapnya mengenai ECG exercise testing dapat dilihat pada video kami sebelumnya mengenai uji latih jantung.
Yang kedua adalah stres ekokardiografi. Stres diberikan dengan beban latihan atau obat, dan latihan pada ekokardiografi ini dapat dilakukan dengan treadmill atau sepeda ergometer. Obat pilihan untuk beban adalah dobutamin. Pada stres ekokardiografi ini, selain menilai gerakan dinding otot jantung, dapat juga menilai perfusi menggunakan kontras dan Doppler jaringan, serta strain rate untuk meningkatkan akurasi dalam menilai iskemia. Yang ketiga adalah myocardial perfusion scintigraphy atau Single Photon Emission Computed Tomography atau SPECT dan Positron Emission Tomography atau PET. SPECT dan PET ini mencitrakan jantung dengan menyuntikkan agen technetium 99M ke dalam vena untuk kemudian jantung diambil gambarnya dengan kamera gamma. Beban diberikan dengan latihan atau obat, dan latihan dapat dilakukan dengan treadmill atau sepeda ergometer. Kemudian obat pilihannya adalah adenosin dengan alternatif dobutamin. Yang keempat, pemeriksaan lain untuk mendeteksi adanya iskemia adalah Stress Cardiac Magnetic Resonance atau CMR. Yang terakhir adalah step ke-6, yaitu stratifikasi risiko kejadian kardiovaskular berdasarkan hasil uji diagnostik. Berikut adalah definisi risiko kejadian tinggi berdasarkan beberapa modalitas pemeriksaan pada pasien dengan sindroma koroner kronis. Pada exercise stress ECG, mortalitas akibat kejadian kardiovaskular yaitu lebih dari 3% per tahun menurut The Treadmill Score. Kemudian dari hasil pencitraan iskemia seperti SPECT atau PET, area iskemia yang lebih dari sama dengan 10% pada miokardium ventrikel kiri memiliki risiko kejadian kardiovaskular yang tinggi. Kemudian dari stres ekokardiografi yaitu lebih dari sama dengan 3 dari 16 segmen dengan hipokinetik atau akinetik yang diinduksi stres. Dari pemeriksaan CMR, yaitu lebih dari 2 dari 16 segmen dengan stress perfusion defects atau lebih dari sama dengan 3 segmen dengan disfungsi yang diinduksi dobutamin. Pada pemeriksaan CTA koroner atau angiografi koroner invasif, dikatakan risiko kejadian tinggi kardiovaskuler jika terdapat tri-vessel disease dengan stenosis proksimal ataupun adanya LM disease atau keterlibatan proksimal LAD. Dan selanjutnya, pada uji fungsional invasif jika FFR yang kurang dari sama dengan 0,8 atau IWFR yang kurang dari sama dengan 0,89. Stratifikasi risiko direkomendasikan berdasarkan penilaian klinis dan hasil tes diagnostik yang digunakan untuk mendiagnosis PJK. Ekokardiografi istirahat direkomendasikan untuk mengukur fungsi ventrikel kiri pada semua pasien dengan dugaan penyakit jantung koroner. Stratifikasi risiko lebih dipilih menggunakan stress imaging atau CTA koroner jika sumber daya yang tersedia atau sebagai alternatif latihan exercise stress direkomendasikan pada pasien yang dicurigai atau baru didiagnosis penyakit jantung koroner. Pada pasien yang bergejala dengan profil klinis risiko tinggi, angiografi koroner invasif yang dilengkapi dengan FFR direkomendasikan untuk stratifikasi risiko kardiovaskular, terutama jika gejala tidak berkurang dengan terapi medis dan revaskularisasi dipertimbangkan untuk perbaikan prognosis. Sebagai ringkasan, berikut adalah algoritma pendekatan diagnosis dan tata laksana sindroma koroner kronis. Pada pasien dengan gejala angina dengan kecurigaan penyakit jantung koroner, yang pertama dilakukan adalah penilaian gejala dan pemeriksaan fisik. Jika gejala dan tanda sesuai dengan gejala angina pectoris tidak stabil, maka ikuti pedoman tata laksana infak miokard akut. Langkah selanjutnya adalah pertimbangan komorbiditas dan kualitas hidup pasien. Jika tindakan revaskularisasi dinilai tidak bermanfaat atau tidak dapat dilakukan, maka pasien diberikan terapi medikamentosa. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan dasar berupa EKG, pemeriksaan biokimia, ekokardiografi saat istirahat, dan chest X-ray pada pasien tertentu. Jika LVEF kurang dari 50%, maka dilakukan angiografi koroner invasif dan tata laksana gagal jantung. Langkah selanjutnya adalah penilaian PTP dan clinical likelihood untuk penyakit jantung koroner.
Jika angka PTP rendah yaitu kurang dari 5%, maka dilakukan identifikasi penyebab lain dari angina dan terapi medikamentosa optimal. Jika nilai PTP sedang yaitu 5 hingga 15% dan PTP tinggi lebih dari 15%, maka dilakukan pemeriksaan non-invasif. Jika PTP sangat tinggi, maka dilakukan angiografi koroner invasif. Dari hasil pemeriksaan non-invasif ini, didapatkan kesimpulan berupa non-PJK obstruktif, inkonklusif, atau PJK obstruktif. Pada non-PJK obstruktif, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan identifikasi penyebab lain dari angina dan terapi medikamentosa optimal. Pada hasil inkonklusif, maka dapat dilakukan tes fungsional non-invasif berupa FFR-CT. Kemudian pada pasien dengan PJK obstruktif, maka langkah selanjutnya adalah angiografi koroner invasif. Demikianlah penjelasan kami mengenai pretest probability, clinical likelihood, dan stratifikasi risiko penyakit jantung koroner pada pasien dengan sindroma koroner kronis. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.